dua sumber yang rilis pada hari ini, satu dari mekanisme reguler, artinya temuan patroli cyber kemudian ditindaklanjuti, itu sekitar 58 M sekian. Kemudian yang kedua sumber dari LHA PPATK, yang ini menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan PPATK, itu sekitar 37, jadi hampir 96 miliar sekian. Rinciannya adalah 16 laporan polisi telah diputus pengadilan atau vonis dengan putusan uang yang dirampas untuk negara sebesar 58.475.930 rupiah dari 132 rekening. Yang kedua, dua laporan polisi masih dalam status penyitaan atau proses menunggu sidang perma sebesar 91.481.787.654 rupiah dari 157 rekening. Kemudian 7 laporan polisi yang saat ini masih dalam status pemblokiran atau proses penyidikan sebesar 1.456.534 rupiah dari 40 rekening dan 4.740 dolar Amerika dari satu rekening. Kami Direktorat Cyber Baris Krim Polri menyampaikan apresiasi kepada lembaga PPATK atas dukungannya melalui laporan hasil analisis yang menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum khususnya perjudian online. Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antara kementerian lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Polri berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik perjudian online melalui pendekatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pengungkapan praktek perjudian online ini tentu tadi sudah disebutkan berulang kali pada konferensi pers perkembangan penanganan LHA PPATK. Maka dari itu kami persilakan kepada Bapak Deputi, Bapak Danang Trihartono untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengungkapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karopenmas. Yang terhormat Bapak Wakabaris Krim dan seluruh jajaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur barusan adalah bentuk komitmen dan kolaborasi antara PPATK dengan Baris Krim Polri yang tentu saja akan terus berlanjut di tahun 2026. Dapat kami sampaikan bahwa dari kolaborasi seluruh stakeholders berdasarkan data PPATK di tahun 2025 itu total deposit sebesar 36 triliun rupiah, menurun dari tahun 2024 yang berjumlah 51 triliun rupiah. Artinya deposit dari para pemain judi online di masyarakat ini mengalami penurunan kurang lebih sebesar 30%. Namun tentu saja ini adalah tantangan bagi kami semua bagaimana terus menekan nilai perjudian online ini seminim mungkin. Jadi kolaborasi kedepannya terus akan kami tingkatkan dan nilai deposit diharapkan terus mengalami penurunan. Tentu saja ini bukan hanya kami PPATK dengan Baris Krim, tentu perlu kerjasama juga dengan Komdigi, dengan LPP, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan OJK dan seluruh pihak terkait lainnya. Dari tren deposit kami cermati bahwa terjadi pergeseran deposit yang dahulunya lebih banyak di rekening ataupun e-wallet, sekarang deposit banyak menggunakan QRIS. Dengan menggunakan QRIS ini transaksi sangat cepat sekali berpindah dari satu akun ke akun lainnya, dan nanti kami cermati endingnya adalah di kripto,
Dan withdrawalnya pun itu sekarang sudah dipisah antara rekening deposit dan withdrawal melalui kripto dulu. Dan ini menyulitkan penelusuran yang dilakukan oleh PPATK maupun nanti penyidik dalam melakukan penyidikan. Saya kira kami terus berkomitmen bekerja sama dengan Polri dan seluruh pihak untuk menekan perjudian online sesuai dengan program Hasta Cinta dari pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deputi Bidang Analisa dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang. Rekan-rekan, saya kasihkan satu sesi, silakan. Satu sesi pertama kami persilakan untuk bertanya. Cukup? Satu? Ya, silakan satu. Ada mic-nya. Sebutkan nama, media, dan langsung pertanyaannya ditujukan pada siapa. Baik, Silakan. selamat siang, saya Edwin dari Kompas TV. Terima kasih kesempatannya Bapak-Bapak sekalian. Untuk pertanyaannya mungkin pada gasan sekali lagi tadi disebutkan di awal bahwa untuk capaian yang berhasil disita ada 286 miliar rupiah dan website yang diblokir ada 213.000 lebih. Nah itu mungkin penegasan sekali lagi Pak untuk yang diungkap pada kali ini ada berapa itu untuk terakhir karena tadi nampaknya saya terlewat, mohon maaf. Lalu untuk berikutnya tadi disebutkan ada akses bukan hanya nasional tapi juga internasional. Nah ini melibatkan negara mana saja yang paling banyak dan apakah tadi dari tersangka ada juga yang merupakan warga negara asing atau semua sudah tercatat secara sipil sebagai WNI. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Kompas TV. Silakan untuk Pak Dirsiber. Mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih Mas Edwin dari Kompas TV ya. Jadi dua sumber yang rilis pada hari ini, satu dari mekanisme reguler, artinya temuan patroli cyber kemudian ditindaklanjuti, itu sekitar 58 M sekian. Kemudian yang kedua sumber dari LHA PPATK, yang ini menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan PPATK, itu sekitar 37. Jadi hampir 96 miliar sekian. Kemudian tersangka yang kali ini itu belum ada tersangka dari warga negara asing, tetapi ini masih tetap kita kembangkan. Kemudian mengidentifikasi bahwa ini memang bisa diakses secara nasional maupun internasional, bahwa dari hasil identifikasi patroli cyber itu memang ditemukan IP-nya ada di luar negeri. Demikian ya. Terima kasih Pak Dirsiber. Cukup rekan-rekan? Baik. Terima kasih teman-teman dari media. Tentunya ini bagian daripada komitmen Polri dan terus berkolaborasi dalam hal ini dengan PPATK dan tidak menutup juga kemungkinan dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Maka dari itu mari kita sama-sama bagaimana menjaga kualitas hidup khususnya di dalam keluarga, lingkungan, sehingga tentunya kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan Polri berkomitmen untuk setiap sesuatu hal yang bersifat tindak pidana khususnya di online akan berkomitmen terus akan mengungkap. Itu dari saya, lebih dan kurang sekali lagi saya tutup. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mengarah kepada artificial intelligence.
yaitu termasuk nanti kita sedang menyelidiki yang kemarin AI terkait dengan website e-tilang, itu yang sedang beredar banyak, itu juga sedang kita lakukan penyelidikan. Jadi memang itu menjadi target kita di Direktorat Cyber. Artinya Bapak penegasan itu pidana dan bisa ditindak gitu ya Pak, yang atau khusus? Ya, itu kalau bicara AI nanti selama bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik, maka itu menjadi suatu hal yang dipidana. Masih ya? Kemudian